Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan relevasi balada asmara Nyi Roro Kembang Sore dalam Babat Tulung Agung. Kisah Nyi Roro Kembang Sore terjadi pada masa Kerajaan Majapahit masih berkuasa di Tanah Jawa, yaitu tepatnya masa kepemimpinan Brawijaya kelima. Ini dibuktikan dengan keterkaitan Pangeran Majapahit dalam cerita Nyi Roro Kembang Sore, dan menjadi salah satu tokoh dalam cerita ini, yaitu Pangeran Lembu Peteng, putra dari Raja Brawijaya kelima. Dan kisah tersebut terjadi di saat Kabupaten Tulung Agung masih dikenal dengan sebutan Kadipaten Krowo. Cerita ini peneliti dapat dari cerita informan dan sebagian dari Baba Tulung Agung. Sebelum mengetahui cerita Nyi Roro Kembang Sore lebih jauh, lebih baik kita mengenal siapa sosok Nyi Roro Kembang Sore yang sebenarnya. Karena dalam cerita ini, Nyi Roro Kembang Sore adalah tokoh utama yang akan dikisahkan. Nyi Roro Kembang Sore adalah seorang putri dari Adipati Bedalem dan Roro Retno Mursodo dari Kadipaten Betak. Roro Kembang Sore terkenal akan kecantikannya yang mampu memikat hati banyak laki-laki. Meskipun cantik jelita dan pesonanya mampu memikat banyak laki-laki, namun hingga akhir hayatnya Roro Kembang Sore tidak pernah menikah dan memilih menjadi seorang resi. Berikut kisah asmara Roro Kembang Sore. Pada zaman Majapahit dipimpin oleh Brawijaya kelima, di Kadipaten Krowo ramai tersebar berita tentang adanya perguruan besar yang terkenal akan pendidikan kanuragaan dan agamanya. Perguruan tersebut terdapat di Perdukuhan Bonorowo, sekitar Campuradat, dan dipimpin oleh kiai yang terkenal akan kesaktiannya, yaitu Kiai Pacet. Karena penasaran dengan perguruan tersebut, akhirnya Brawijaya kelima mengutus salah satu anaknya untuk berguru ke Kiai Pacet di Bonorowo. Dalam pengajarannya, Kiai Pacet mengajarkan ilmu Joyo Kawijan. Kiai Pacet memiliki beberapa murid-murid pilihan, antara lain Pangeran Kalang dari Tanggulangin, Pangeran Bedalem dari Kadipaten Betak, Menak Sopal dari Kadipaten Trenggalek, Kiai Kasemsari tua-tua dari Dukuh Tunggul, Kiai Singro Taruno dari Dukuh Plosok Kandang, Kiai Sedang Gumiling dari Deso Bono, Pangeran Lembu Peteng dari Kerajaan Majapahit. Pada suatu hari, tepatnya pada malam di bulan Suro, Kiai Pacet mengadakan pertemuan bersama murid-muridnya. Dalam pertemuan tersebut, Kiai Pacet memberikan beberapa wejangan kepada murid-muridnya. Selain itu, Kiai Pacet juga membahas berita bahwa ada salah satu muridnya yang mendirikan sebuah perguruan tanpa sepengetahuannya, dan yang lebih mengkhawatirkan, menurut Kiai Pacet, adalah perguruan tersebut mengajarkan ilmu-ilmu hitam. Namun dalam pertemuan tersebut Kiai Pacet tidak menyebutkan siapa muridnya tersebut. Setelah pertemuan tersebut, Kiai Kasem Besari berasa tersinggung akan perkataan Kiai Pacet yang dirasa telah menyindir dirinya. Karena marah, akhirnya Kiai Kasem Besari meninggalkan Bonorowo tanpa pamit.
Setelah mengetahui bahwa Kiai Kasana Besari meninggalkan Benowo tanpa pamit, Kiai Pacet mengutus dua orang muridnya, yaitu Pangeran Kalang dan Pangeran Bedalem, membujuk dan menasehati Kiai Kasan Besari agar kembali ke Bonorowo. Ada alasan mengapa Kiai Pacet mengutus Pangeran Kalang dan Pangeran Bedalem, karena kedua muridnya tersebut diam-diam juga berguru dengan Kiai Kasan Besari. Dengan kepergian kedua muridnya tersebut, Kiai Pacet berpesan kepada muridnya yang lain agar tetap melanjutkan pelajarannya di Bonorowo. Sedangkan Kiai Pacet akan melakukan semedi-semedi di sebuah gua dan menyuruh Pangeran Lembu Peteng menjaganya di luar gua. Sesampainya Pangeran Bedalem dan Pangeran Kalang menemui Kiai Kasan Besari dan berusaha membujuknya. Namun Kiai Kasan Besari tetap marah kepada Kiai Pacet. Akhirnya Pangeran Bedalem menyerah dengan amarah Kiai Kasan Besari, kemudian pulang ke Betak. Namun Pangeran Kalang justru menghasut dan membakar semangat Kiai Kasan Besari agar melakukan pemberontakan dan membunuhnya gurunya tersebut. Karena tersulut kemarahan, akhirnya Kiai Kasan Besari setuju dengan hasutan untuk melakukan pemberontakan seperti yang dikatakan Pangeran Kalang. Berangkatlah mereka ke Bonorowo dengan tujuan membunuh Kiai Pacet. Setelah mengetahui bahwa Kiai Pacet sedang melakukan semedi di dalam gua, keduanya diam-diam menyusut masuk ke dalam gua. Namun tidak disangka, keduanya ketika masuk ke dalam gua justru mereka menjumpai singa yang siap menerkam keduanya. Karena ketakutan, keduanya keluar dari dalam gua dan lari tunggang langgang. Setelah kepergian Kalang dan Kiai Kasan Besari, Kiai Pacet memanggil Pangeran Lembu Peteng masuk ke dalam gua. Di dalam gua, Kiai Pacet bertanya kepada Pangeran Lembu Peteng apa dia mendengar sesuatu ketika Kiai Pacet sedang bersemedi tadi. Dan Pangeran Lembu Peteng menjawab bahwa dia tadi telah mendengar suara gembluduk. Dan setelah itu Pangeran Lembu Peteng melihat Kiai Pacet memegang sebuah keris yang telah diberi nama oleh Kiai Pacet dengan nama Kiai Gleduk. Kemudian Kiai Pacet dan Pangeran Lembu Peteng mengejar Kiai Kasan Besari yang lari setelah gagal membunuh Kiai Pacet. Mengetahui bahwa Kiai Pacet mengejarnya, lantas Kiai Kasan Besari mengeluarkan ilmu kanuragaannya dan membanting sebuah kemiri yang berubah menjadi seekor harimau. Tak mau kalah, Kiai Pacet mengimbanginya dengan memukul bungkul gamparan yang kemudian berubah menjadi seekor ular besar. Kemudian harimau Kiai Kasan Besar dan ular Kiai Pacet berkelahi. Namun karena kalah kuat, harimau Kiai Kasan Besari kalah dan berubah menjadi kemiri lagi. Karena sudah merasa terdesak, Kiai Kasan Besari melarikan diri. Sedangkan Kiai Pacet dan Pangeran Lembu Peteng lebih memilih kembali ke Bonorowo. Di Bonorowo, Kiai Pacet mengutus murid-muridnya untuk mengejar dan menangkap Pangeran Kalang serta Kiai Kasan Besari yang melarikan diri. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh Pangeran Lembu Peteng dan menyebar ke seluruh penjuru. Setelah mencari ke seluruh penjuru, akhirnya Pangeran Kalang dan Kiai Kasan Besari ditemukan dan terjadilah peperangan yang sengit. Karena kalah jumlah pasukan, Pangeran Kalang dan Kiai Kasan Besari melarikan diri. Kiai Kasan Benari melarikan diri ke arah Ringin Pitu, sedangkan Pangeran Kalang terus dikejar oleh Pangeran Lembu Peteng ke arah Kadipaten Betak. Sesampainya di Kadipaten Betak, Pangeran Kalang bersembunyi di Taman Sari Kadipaten Betak. Di sana Pangeran Kalang bertemu dengan putri dan Pangeran Bedalem, yaitu Roro Kembang Sore.
Pangeran Kalang menceritakan kepada Roro Kembang Sore bahwa dirinya sedang dikejar-kejar oleh Pangeran Lembu Peteng dan bermaksud ingin bersembunyi di Taman Sari. Roro Kembang Sore tidak merasa keberatan jika Pangeran Kalang bersembunyi di sana, mengingat bahwa Pangeran Kalang adalah pamannya. Tidak berselang lama, Pangeran Lembu Peteng akhirnya tiba di Taman Sari, Kadipaten Betak, untuk mencari Pangeran Kalang. Di sana Pangeran Lembu Peteng bertemu dengan Roro Kembang Sore. Ketika Pangeran Lembu Peteng bertanya tentang keberadaan Pangeran Kalang, Roro Kembang Sore justru tidak menjawabnya dan menyembunyikan keberadaan Pangeran Kalang. Tanpa disadari, Pangeran Lembu Peteng tertarik dengan kecantikan Roro Kembang Sore pada pandangan pertamanya. Pangeran Lembu Peteng menyatakan ketertarikannya, dan ternyata Roro Kembang Sore memiliki perasaan yang sama terhadap Pangeran Lembu Peteng. Pangeran Kalang yang ketika itu sedang bersembunyi di Taman Sari mengetahui apa yang terjadi dengan keponakannya Roro Kembang Sore dan Pangeran Lembu Peteng. Dengan diam-diam Pangeran Kalang masuk ke dalam kadipaten dan bermaksud melaporkan peristiwa tersebut kepada Pangeran Bedalem. Setelah mendengar semua yang diceritakan serta hasutan dari Pangeran Kalang, Pangeran Bedalem marah dan langsung pergi ke Taman Sari, bermaksud memisahkan Pangeran Lembu Peteng dan Roro Kembang Sore. Di Taman Sari terjadi peperangan hebat antara Pangeran Bedalem dan Pangeran Lembu Peteng. Merasa terdesak, Pangeran Lembu Peteng akhirnya berhasil meloloskan diri dan pergi dari Taman Sari. Karena perasaan cintanya yang besar kepada Pangeran Lembu Peteng, akhirnya Roro Kembang Sore ikut melarikan diri bersama Pangeran Lembu Peteng. Di lain tempat, Kiai Kasan Besari terus berlari menuju Ringin Pitu dengan tujuan akan pergi ke rumah kakaknya yang bernama Kiai Becak. Kedatangan Kiai Kasan Besari ke Ringin Pitu bermaksud meminjam pusaka dari kakaknya yang berbentuk tombak bernama pusaka Korowelang dengan alasan untuk ngidari pari. Namun Kiai Becak tidak mengabulkan permintaan Kiai Kasan Besari tersebut. Karena tidak terima dengan penolakan Kiai Becak, akhirnya Kiai Kasan Besari menyerang kakaknya tersebut, dan akhirnya menjadi peperangan sengit antara Kiai Kasan Besari dan kakaknya. Kiai Becak kalah dan mati terbunuh. Kiai Kasan Besari terus pergi dengan membawa pusaka tombak Korowelang. Waktu Dada Tulak dan Bangun Tulak pulang dari ladang, mereka sangat terkejut melihat ayahnya berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa. Oleh sebab itu tidak ada orang lain yang datang di situ kecuali Kiai Kasan Besari. Maka mereka yakin bahwa pembunuh ayah mereka adalah Kiai Kasan Besari. Segera mereka mengejarnya ke arah selatan dan dapat menemukannya. Terjadilah pertempuran. Bangun Tulak dan Dadap Tulak kalah. Mereka tewas terluka dan berlumuran darah. Mayat mereka dibuang terpisah oleh Kiai Kasan Besari. Kiai Kasan Besari melanjutkan perjalanannya. Ia berjumpa dengan Pangeran Bedalem yang sedang mengejar Pangeran Lembu Peteng. Pangeran Bedalem menceritakan tentang peristiwanya, yang mana Kiai Kasan Besari dalam hal itu bersedia membantunya. Keduanya segera pergi mencari Pangeran Lembu Peteng yang lari bersama dengan Roro Kembang Sore. Pada waktu Pangeran Lembu Peteng dan Roro Kembang Sore sedang beristirahat di tepi sungai, datanglah Kiai Kasan Besari dan Pangeran Bedalem. Pangeran Lembu Peteng dapat ditangkap dan dibunuh, lalu jenazahnya dibuang ke dalam sungai. Roro Kembang Sore dapat meloloskan diri. Punakawan Pangeran Lembu Peteng yang telah mengasuhnya sejak kecil memberitahukan hal tersebut kepada Kiai Pacat. Kiai Pacat segera mengirimkan utusan. Ialah Adipati Trenggalek yang diikuti oleh bekas punakawan Pangeran Lembu Peteng untuk mengadakan pelaporan ke Majapahit.
Dalam perjalanan mereka bertemu dengan perwira Majapahit yang bernama Patih Aryo Pramada bersama dengan Pangeran Suka Saudara. Pangeran Lampu Peteng ketika itu mereka mendapat perintah dari Raja Brawijaya kelima untuk mencari Pangeran Lampu Peteng. Dengan alasan cemas dengan keselamatan Pangeran Lampu Peteng karena mendengar adanya peperangan di sebelah selatan. Adipati Trenggalek menceritakan peristiwa terbunuhnya Pangeran Lampu Peteng oleh Pangeran Bedalem. Setelah mengerti duduk perkaranya, maka perwira Mojopahit bersama dengan Pangeran Suka tersebut ingin membuktikan tempat kejadian itu bersama-sama dengan bala tentaranya. Meskipun diadakan pengarahan tenaga untuk mencarinya, namun jenazah dari Pangeran Lampu Peteng tak dapat juga ditemukan. Setelah pencarian itu, Patih Aryo Pramada mengajar Pangeran Bedalem. Pangeran Bedalem setelah mendengar berita bahwa dia dikejar oleh bala tentara Majapahit, sangat ketakutan dan melarikan diri ke jurusan selatan. Karena takutnya, maka Pangeran Bedalem bunuh diri dengan menceburkan diri ke sebuah gedung. Oleh karena Kadipaten Betakloang, maka yang dapat diangkat menggantikan Pangeran Bedalem adalah Pangeran Kalang. Bala tentara Majapahit disebar untuk mencari Kiai Kasan Besari, putra Majapahit yang bernama Pangeran Suka dalam mengadakan operasi pencarian ini. Kena serundukan dari Kiai Kasan Besari dan tergelincir masuk ke sebuah gedung hingga meninggal dunia. Akhirnya Kiai Kasan Besari dapat diketemukan di Desa Tunggul oleh Patih Pramada. Oleh karena Kiai Kasan Besari tidak menyerah, maka timbullah peperangan. Kiai Besari kalah dan terkena pusakanya sendiri, yaitu pusaka Krowelang. Setelah Pangeran Kalang Majapahit Adipati dipetak, ia merasa bahwa hatinya telah tertawan oleh Roro Inggit, adik dari Retno Mursodo, ibu dari Roro Kembang Sore. Roro Inggit ingin dijadikan istri oleh Adipati Kalang, tetapi Roro Inggit menolak dan selain itu, Retno Mursodo juga tidak menyetujuinya. Adipati Kalang memaksanya, namun Roro Inggit bersama dengan Roro Mursodo meninggalkan Betak dan melarikan diri ke pelosok kandang. Adipati Kalang berusaha mengejarnya, tetapi kehilangan jejak, sehingga ia mengeluarkan suatu maklumat yang menyatakan bahwa barang siapa ketempatan dua orang putri Kadipaten Betak tetapi tidak mau melapor, maka ia akan dijatuhi hukuman gantung. Salah seorang murid Kiai Pacet yang bernama Kiai Singotaruno disebut pula Kiai Pelosok Kandang karena berasal dari pelosok kandang. Pada suatu hari ia bertemu dengan seorang putri dari Kadipaten Betak yang tak lain adalah Roro Inggit dan Retno Mursodo. Kedatangan putri Betak ini sengaja mencari pengayoman atau perlindungan kepada Kiai Pelosok Kandang. Segala sesuatu mengenai tindakan Adipati Kalang oleh Retno Mursodo diceritakan semua, dan mengetahui semua itu Kiai Singotoro tidak berkeberatan melindunginya, meskipun ia tahu bahwa tindakannya itu membahayakan dirinya. Adipati Kalang datang ke pelosok kandang dan bertanya, apakah Kiai Singotoro mempunyai tamu yang berasal dari Betak? Kiai Singotoro menjawab bahwa ia tidak mempunyai tamu seorang pun. Tetapi Adipati Kalang tidak percaya dan ingin melihat ke belakang. Roro Inggit dan Roro Mursodo ketika mendengar hal itu segera berkemas dan melarikan diri ke arah barat. Adipati Kalang mengetahui hal itu dan ia sangat marah kepada Kiai Singotaruno. Ia dianggap salah dan dijatuhkan hukuman gantung. Oleh karena Roro Inggit takut bila sampai tertangkap oleh Adipati Kalang, maka ia berputus asa dan terjun ke dalam sebuah beji atau belumbang. Adapun Retno Mursodo terus berlari dengan tujuan melarikan diri ke Gunung Cilik. Kembali ke peristiwa yang dialami Roro Kembang Sore. Ketika Pangeran Lembu Peteng perang melawan Kiai Kesan Besari, Roro Kembang Sore dapat memisahkan diri dan lari ke desa Dadapan.
Di desa tersebut ia menumpang pada seorang janda bernama Mbok Rondo Dadapan. Mbok Rondo mempunyai seorang anak laki-laki bernama Joko Tawang. Lama-kelamaan, Joko Tawang terpikat oleh kecantikan Roro Kembang Sore dan ingin sekali mempersuntingnya. Tetapi selalu ditolak dengan halus oleh Roro Kembang Sore. Karena Joko Tawang terus mendesak Roro Kembang Sore, akhirnya memberi persyaratan kepada Joko Tatwang. Persyaratannya adalah Joko Tawang harus menjalani tapa bisu di sebuah gunung dekat desa itu. Karena semua rasa cintanya, akhirnya Joko Tawang menyetujui persyaratan tersebut dan pergi meninggalkan rumah untuk menjalankan tapa bisu. Ikatan janji antara Roro Kembang Sore dan Joko Tawang ini tidak diketahui oleh Mbok Rondo Dadapan. Roro Kembang Sore juga ikut pergi dari rumah menuju Gunung Cilik. Ketika Mbok Rondo pulang, ia mendapati rumah dalam keadaan sepi dan ternyata kosong. Ia pergi ke sana kemari dan memanggil-manggil kedua anak tersebut, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya ditemukan Joko Tawang sedang duduk temenung, menghadap ke arah barat. Dipanggilnya berulang kali tidak mendapat jawaban. Karena jengkelnya, Mbok Rondo lupa dan mengumpat, "Bocah diceluk kok meneng bae kaya kembang watu." Seketika itu juga karena sabda Mbok Rondo, Joko Tawang berubah menjadi batu. Mbok Rondo menyadari atas keterlanjuran kata-katanya dan menyesal telah mengeluarkan umpatan tersebut. Roro Kembang Sore pergi ke Gunung Cilik untuk menjadi resi dan seorang empu. Roro Kembang Sore mengganti namanya agar tidak dikenali siapa Roro Kembang Sore sesungguhnya. Ia mengganti namanya dengan nama Resi Winadi. Resi Winadi memiliki dua orang cantrik kinasih, yaitu Sarwo dan Sarwono. Pada suatu hari, Pati Pramada mendengar bahwa di Gunung Cilik terdapat seorang pendeta wanita yang disebut dengan nama Resi Winadi. Karena penasaran, akhirnya Pati Pramada pergi ke barat dan menuju ke Gunung Cilik dengan tujuan membuktikan kebenaran berita tersebut. Di lain tempat, Resi Winadi mengutus salah satu cantriknya, yaitu Sarwo, untuk pergi ke Kadipaten Betak dan bertemu dengan Adipati Kalang. Tujuan Resi Winadi mengutuk cantriknya tersebut adalah untuk mengadu kekuatan pusaka yang dibuat Resi Winadi yang bernama Keris Puspita Rawai dengan pusaka yang dimiliki Adipati Kalang. Dengan perjanjian, apabila pusaka yang dimiliki Resi Winadi kalah, maka Resi Winadi akan tunduk dengan Adipati Kalang. Namun apabila sebaliknya, pusaka yang dimiliki Adipati Kalang dan Adipati Kalang menginginkan pusaka milik Resi Winadi, maka ia harus meminta sendiri kepada Resi Winadi di Gunung Cilik, dengan syarat Adipati Kalang harus berjalan jongkok dan dilarang menghadap ke atas sebelum mendapatkan izin dari Resi Winadi sendiri. Setelah mengerti dengan tugasnya, maka Sarwo lantas meminta izin menghadap Adipati Kalang. Selain Sarwo yang diutus pergi ke Kadipaten Betak, Resi Winadi juga mengutus cantriknya yang lain, yaitu Sarwono, untuk pergi ke Kadipaten Betak. Berbeda dengan Sarwo yang diutus untuk mengadu pusaka Resi Winadi dengan pusaka Adipati Kalang, Sarwono diutus untuk menyamar dan masuk ke Taman Sari Kadipaten Betak guna mencabut sumbat ijuk yang berada di bawah batu giling di Taman Sari. Sesampainya Sarwo di Kadipaten Betak, ia langsung menemui Adipati Kalang. Tidak mengulur-ngulur waktu, Sarwo langsung menyampaikan tujuannya ke Kadipaten Betak. Setelah mendengarkan semua apa yang dikatakan Sarwo, Adipati Kalang setuju dan menerima, begitu pula persyaratan yang diajukan Sarwo. Adipati Kalang dan Sarwo pun menuju ke tengah alun-alun. Di tengah alun-alun terdapat pohon beringin yang besar. Kemudian langsung
Adipati Kalang menikamkan pusakanya ke pohon beringin tersebut. Namun tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya giliran Sawo menikamkan pusaka milik Resi Winadi. Tanpa diduga, pohon beringin tersebut langsung gosong dan tumbang. Akhirnya Adipati Kalang mengakui kekalahannya. Dan dia juga menginginkan pusaka itu dengan tujuan ia ingin berkuasa dan mengalahkan Majapahit. Berangkatlah Adipati Kalang bersama prajurit untuk memenuhi persyaratan yang telah dikatakan Sarwo, yaitu ia harus berjalan jongkok dan Kadipaten Betak hingga atas Gunung Cilik tempat Resi Winadi. Di lain tempat, Sarwono juga berhasil mencabut sumbat ijuk yang diarahkan Resi Winadi. Seketika tempat sumbat ijuk tersebut memancarkan sumber air yang besar hingga mampu menenggelamkan Kadipaten Betak. Sarwono berhasil menyelamatkan diri dengan naik di atas ketek. Saat Sarwono ingin menghadap Resi Winadi, ia bertemu dengan Ratna Mursodo yang juga ingin pergi ke Gunung Cilik. Di Gunung Cilik, Ratna Mursodo bertemu dengan Resi Winadi dan menceritakan semua yang dialami serta kejadian di mana Rongo Inggit yang dibunuh sendiri. Setelah mendengarkan semua cerita Ratna Mursodo, akhirnya Resi Winadi mengaku bahwa dirinya sebenarnya adalah Roro Kembang Sore. Seketika terjadi haru biru dengan kedua wanita tersebut. Tak selang lama datanglah rombongan Pati Ramada beserta pasukannya. Mereka benar membuktikan sendiri kebenaran berita tentang adanya pendeta wanita. Dan akhirnya Pati Permada berhasil bertemu dengan Resi Winadi yang tak lain adalah Roro Kembang Sore. Kemudian datang pula Adipati Kalang bersama Sarwo. Adipati Kalang masuk kemudian ditanya apa tujuan yang ingin pusaka itu. Ia mengatakan bahwa ia ingin lebih kuat dengan pusaka itu dan ingin menyerang Majapahit. Setelah itu Adipati Kalang disuruh menghadap ke atas. Seketika Adipati Kalang kaget dan langsung melarikan diri karena melihat Pati Pramada dan rombongan prajuritnya yang berada di sana. Pati Pramada dan prajuritnya mengejar Adipati Kalang beserta prajuritnya. Kemudian terjadi peperangan yang hebat dan semua prajurit Adipati Kalang semua tewas kalah dalam peperangan. Adipati Kalang berhasil ditangkap dan dihujani senjata tajam. Pakaian dan tubuh yang dikenakan Adipati Kalang telah penuh dengan darah dan luka. Meskipun mengalami luka yang sangat parah, Adipati Kalang masih dapat melarikan diri. Tidak selang lama tertangkaplah mereka dan badannya disembret-sembret oleh Pati Pramada. Karena pada dasarnya orang dahulu sakti-sakti. Meskipun tubuhnya sudah tercabik-cabik, Adipati Kalang masih sanggup berlari dan bersembunyi di gosong sungai hingga tewas di sana. Akibat kematian Adipati Kalang, akhirnya Kadipaten Betak mengalami kekosongan pemimpin. Karena alasan itu, Ratna Mursodo mengajakkan Ratna Kembang Sore kembali ke Kadipaten dan menjadi pemimpin di sana. Namun Roro Kembang Sore menolaknya dan lebih memilih menjadi pendeta di Gunung Cilik. Hingga akhir hayatnya Roro Kembang Sore tidak menikah dengan alasan dia akan tetap setia dengan Pangeran Lembu Petang. Menurut Sunardi narasumber, yang peneliti wawancara menyatakan bahwa pada awalnya cerita Nyi Roro Kembang Sore hanyalah sebuah cerita rakyat biasa yang belum jelas kebenarannya. Namun karena dalam cerita Nyi Roro Kembang Sore memiliki hubungan yang erat dalam asal-usul nama-nama tempat di Tulungagung, serta ditemukan pula peninggalan-peninggalan yang semakin memperkuat kepercayaan masyarakat akan kebenaran cerita tersebut, sehingga membuat masyarakat pada zaman dahulu benar-benar mempercayai kebenaran cerita tersebut. Dalam kisah balada asmara Nyi Roro Kembang Sore, banyak bagian-bagian dalam yang menurut masyarakat dijadikan asal-usul nama beberapa tempat di Tulungagung, dan dipercaya masyarakat Tulungagung sebagai sebuah kebenaran adanya. Nama-nama tempat tersebut pun masih eksis hingga sekarang ini. Dalam perjalanan selanjutnya,
akan dipaparkan menjadi nama tempat-tempat yang dimaksudkan sekalian asal-usul terciptanya nama tersebut. Sekarang ini di mana tempat Nyi Roro Kembang Sore dimakamkan sering dijadikan tempat ziarah. Menurut juru kunci makam Nyi Roro Kembang Sore, setiap Jumat Legi dan Jumat Pon pasti ramai dikunjungi peziarah dari berbagai kota di Indonesia. Tidak hanya dari Tulungagung saja. Kini ternyata cerita Nyi Roro Kembang Sore tidak hanya dikenal orang Tulungagung saja, namun juga orang daerah lain di luar Tulungagung juga sudah mengetahui. Bahkan menurut masyarakat sekitar makam, kebanyakan yang datang ke situ justru orang-orang luar Tulungagung. Rahayu, rahayu, rahayu.